Malam itu, hujan turun dengan deras, memukul jendela kaca dengan irama yang menakutkan. Risa baru saja pindah ke rumah kontrakan tua di pinggiran kota. Yang paling aneh dari rumah itu adalah sebuah kamar di ujung lorong lantai 2 yang selalu terkunci. Pemilik rumah berpesan keras agar Risa tidak pernah mencoba membukanya, dengan alasan kamar itu sudah lapuk dan berbahaya. Namun, rasa penasaran Risa diperparah oleh bisikan-bisikan samar yang sering terdengar di malam hari tepat dari balik pintu kayu usang itu, mulai menggerogoti. Bisikan itu tidak seperti suara manusia, melainkan seperti desahan basah, tercekik, dan kadang diselingi tawa serak yang membuat bulu kuduk merinding. Setiap kali bisikan itu muncul, suhu di sekitar pintu terasa dingin menusuk, bahkan di tengah gerah malam. Malam ini, suara itu lebih jelas, seperti memanggil namanya, mendorong Risa untuk mengambil keputusan bodoh. Tepat pukul 12 malam, saat lampu-lampu jalan di luar padam, Risa memutuskan untuk melanggar peringatan itu. Dengan jantung berdebar kencang, ia mengambil obeng dari kotak peralatannya dan mulai mencongkel kunci kuningan yang berkarat. Prosesnya memakan waktu lama, dan setiap gesekan logam terasa memekakan telinga dalam keheningan yang mencekam. Tiba-tiba, suara di balik pintu berhenti total. Keheningan itu jauh lebih menakutkan daripada bisikan sebelumnya. Risa menahan napas, tangannya gemetar. Setelah beberapa upaya, kunci itu klik dan jatuh ke lantai. Ia mendorong pintu perlahan. Bau apak, debu, dan sesuatu yang amis langsung menyeruak keluar, membuat Risa terbatuk. Ia menyalakan senter ponselnya dan mengarahkannya ke dalam ruangan yang gelap gulita. Senter itu menyapu ruangan yang kosong, kecuali sebuah kursi goyang kayu tua yang terletak di tengah. Tidak ada perabotan lain, tidak ada jendela, hanya dinding-dinding yang dihiasi coretan-coretan acak, tampak seperti kuku yang mencakar dalam keputusasaan. Saat sorot senter mencapai kursi goyang itu, Risa melihat sebuah boneka porselen duduk tegak di atasnya. Boneka itu mengenakan gaun putih lusuh, rambutnya hitam panjang menutupi sebagian wajahnya. Mata boneka itu, meskipun hanya terbuat dari cat, tampak seolah menatap lurus ke arahnya dengan ekspresi muram. Risa merasakan kehadiran dingin di belakangnya, tetapi ia terlalu terpaku pada boneka itu yang tampak terlalu nyata. Tiba-tiba, kursi goyang itu mulai bergerak, perlahan, maju mundur, tanpa ada angin atau dorongan. Risa mundur selangkah, napasnya tercekat. Ia bersumpah melihat bibir boneka itu bergerak sedikit, membentuk senyuman tipis yang mengerikan. Tiba-tiba, tawa serak yang ia dengar dari balik pintu kembali terdengar, tetapi kali ini, tawa itu berasal tepat di belakangnya. Tawa itu sangat dekat, seolah-olah seseorang berdiri tepat di samping telinganya. Rasa dingin yang menusuk ini berubah menjadi rasa sakit yang membakar di punggung Risa. Seolah ada tangan yang mencengkeramnya. Risa berbalik, menjerit sejadi-jadinya, dan senter ponselnya terlepas dari genggaman, jatuh di lantai. Dalam kegelapan total, ia tidak melihat apa-apa, tetapi ia merasakan embusan napas busuk di tengkuknya. Ia berlari secepat mungkin, menuruni tangga tanpa memikirkan apapun kecuali melarikan diri dari kamar terkutuk itu. Pagi harinya, polisi menemukan rumah itu kosong. Pintu kamar di ujung lorong kembali terkunci rapat, seolah tidak pernah dibuka. Satu-satunya petunjuk yang tersisa adalah boneka porselen di kursi goyang. Ketika polisi mengangkatnya, mereka melihat sebuah ukiran kecil di bawah dagunya, Risa. Dan di pintu, tepat di sebelah kunci yang utuh, terdapat 5 garis cakar yang dalam, seolah-olah seseorang mencoba keluar.